Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas pemodelan bisnis yang telah kami susun. Judul materi ketiga yang akan kami jelaskan yaitu pendekatan permodelan proses bisnis. Apa itu permodelan bisnis? Permodelan proses bisnis atau business process modeling adalah aktivitas kegiatan yang mewakili proses bisnis suatu perusahaan sehingga proses bisnis tersebut dapat dianalisis, diperbaiki, dan diotomatisasi. Proses modeling digunakan terutama untuk memetakan alur kerja, sehingga setiap elemen yang berperan dalam proses tersebut dapat memahami, menganalisis, dan membuat perubahan ke proses yang lebih baik sesuai alur kerja atau proses. Media yang digunakan dalam membuat BPM dapat berupa flow diagram, diagram alur, fungsional diagram blok aliran, kontrol diagram alir, grafik gen, Venn diagram, dan IDEF sebagai media visualisasi yang mudah dalam membuat keputusan. Tujuan dari BPM Business Process Modeling atau permodelan bisnis adalah meningkatkan kecepatan proses, mengurangi waktu siklus, meningkatkan kualitas, mengurangi biaya tenaga kerja, bahan, atau modal. Pendekatan analisa dan pemodelan proses. Pendekatan yang dapat diterapkan untuk menganalisa dan memodelkan proses-proses organisasi antara lain adalah spesialisasi proses dan kebergantungan proses koordinasi. Spesialisasi proses. Teknik pemetakan proses atau proses mapping selama ini dilakukan hanya berorientasi pada suatu dimensi, yaitu membedakan proses berdasarkan part atau bagian atau subactivities. Pendekatan spesialisasi proses menambah dimensi yang lain, yaitu membedakan proses berdasarkan tipe, specialization. Pada pendekatan ini, proses didekomposisi secara spesialisasi yang menunjukkan jenis atau cara kerja proses. Prinsip spesialisasi adalah inheritance. Jadi, setiap subtipe spesialisasi memiliki karakteristik yang dimiliki oleh tipe di atasnya. Identifikasi spesialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pengelompokan, kunde, atau spesialisasi alternatif. Dalam membandingkan aktivitas-aktivitas dari sebuah kelompok, kita dapat menggunakan trade-off table. Baris menunjukkan spesialisasi yang dibandingkan, sedangkan kolom menunjukkan karakteristik kriteria perbandingan nilai dalam setiap sel. Perbandingan tersebut dapat berupa perbandingan kualitatif dalam kategori tingkatan high, medium, and low. Dalam kasus yang lain, perbandingan dapat berupa parameter yang lebih detail. Perbandingan ini dapat berupa hasil dari sebuah studi yang mendalam, atau juga bisa dari
perkiraan kasar manajer yang berpengalaman. Mungkin juga dalam kasus lain tidak cukup informasi yang dapat melakukan perbandingan sama sekali. Pendekatan yang selanjutnya adalah ketergantungan dan koordinasi. Selain pendekatan spesialisasi, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah ketergantungan dan koordinasi. Konsep pengaturan kebergantungan yaitu mengkarakterisasi kebergantungan antara aktivitas dan sumber daya serta mencari alternatif proses koordinasi untuk pengelolaannya. Dalam menganalisa dan memodelkan sebuah proses atau aktivitas bisnis, pada konsep ini dilakukan dengan memahami kebergantungan antara sebuah aktivitas dengan aktivitas yang lain. Suatu aktivitas memerlukan saling keterkaitan dengan aktivitas yang lain, baik karena mereka menggunakan sumber daya yang digunakan oleh aktivitas yang lain, atau karena mereka berbagi sumber daya dengan aktivitas lain. Koordinasi dipahami sebagai pengaturan ketergantungan di antara aktivitas, atau disebut managing dependencies among activities. Klasifikasi ketergantungan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketergantungan aliran atau flow, menggambarkan hubungan antara penghasil dan pengguna sumber data. Yang kedua, berbagi ketergantungan atau sharing. Berbagi ketergantungan mengkodekan hubungan antara pengguna yang menggunakan sumber daya yang sama atau penghasil yang menghasilkan untuk pengguna yang sama. Yang ketiga yaitu ketergantungan waktu atau fit, menggambarkan hambatan pada aliran kontrol dari kumpulan aktivitas. Ketergantungan ini digunakan untuk menjelaskan pola kerjasama secara terperinci antara aktivitas-aktivitas yang berbagi sumber daya yang sama. Pada uraian sebelumnya telah kita bahas pendekatan spesialisasi, ketergantungan, dan koordinasi. Mengacu pada teori koordinasi tersebut, langkah-langkah yang harus kita ambil untuk mendefinisikan proses-proses yang ada dalam suatu bisnis, yaitu yang pertama, menentukan ruang lingkup proses yang akan dibahas. Data yang dibutuhkan antara lain dapat berupa tingkat kepuasan pelanggan, persediaan barang di gudang, tingkat persaingan dan biaya operasional, dan kondisi sarana dan prasarana. Yang kedua ini mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mempresentasikan proses, mencakup aktivitas, tujuan, sumber input, dan pengguna. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi kepada pemilik proses yang terkait. Yang ketiga, mendefinisikan pengguna dan sumber proses bisnis sebagai data. Untuk menentukan siapa saja pengguna, gunakan beberapa pertanyaan seperti siapa hasil dari suatu kegiatan atau diperoleh dari siapa pekerjaan tersebut. Sekelompok pengguna yang menggunakan aktivitas-aktivitas yang sama dapat dikelompokkan menjadi satu kelas. Yang keempat, menganalisa proses yang kemudian didekomposisi menjadi beberapa aktivitas. Identifikasi proses pada tahap ini dilakukan pengelompokan terhadap proses-proses yang ada pada organisasi, apakah dalam kategori proses pendukung atau termasuk kategori proses inti. Pendekomposisian ini dilakukan dengan mendekomposisi proses menjadi beberapa aktivitas, membuat pencabangan pada aktivitas. Yang kelima, mengidentifikasi ketergantungan dalam proses-proses yang telah terdefinisi. Secara umum, menganalisa ketergantungan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ketergantungan, kemudian mencari koordinasi mekanisme ketergantungan, dan menentukan aktivitas yang dapat dikerjakan untuk menangani ketergantungan. Nah, pendekatan ini dikatakan sebagai analisa yang berfokus pada ketergantungan.
Selain itu, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi mekanisme koordinasi dan mencari ketergantungan. Dengan kata lain, mengidentifikasi aktivitas yang ada dalam proses yang nampak pada aktivitas koordinasi dan menentukan pengaturan aktivitas yang cocok. Yang keenam, yang terakhir ini adalah menentukan model yang cocok untuk menggambarkan keseluruhan proses. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.